Hai semuanya, kami dari kelompok 13 Sistem Operasi. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai algoritma page replacement. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung cek videonya. Nama saya Galuh BRB Endena, NIM 20113524. Algoritma FIFO, first in, first out. Algoritma ini berprinsip seperti prinsip antrian tak berprioritas. Halaman yang masuk lebih dulu maka akan keluar lebih dulu juga. Algoritma ini menggunakan struktur data stack. Apabila tidak ada frame kosong saat terjadi page fault, maka korban yang dipilih adalah frame yang berada di stack paling bawah, yaitu halaman yang berada paling lama berada di memori. Dengan hanya informasi mengenai lama berada di memori, maka algoritma ini dapat memindahkan page yang sering digunakan. Boleh jadi, page itu berada terus di memori karena selalu digunakan. Page itu karena mengikuti pola antrian berdasar lamanya berada di memori menjadi elemen terdepan, diganti, dan segera harus masuk kembali ke memori sehingga terjadi page fault kembali. Ini merupakan reference string. RS akan dimasukkan ke dalam page frame. Ini. Kemudian ada page, ada frame, dan di detik pertama merupakan 3, 2, 1, 3, 4, 1, 6, 2, 4, 3, 4, 2, 1, 4, 5, 2, 1, 3, 4 akan di page ini akan dieksekusi oleh CPU dan wajib dimasukkan ke dalam frame RAM. Kemudian ini adalah state. Hit ratio atau hit total itu ketika page ada di dalam frame sehingga tidak harus swap in dan swap out. Kita beri tanda V atau centang. Jika tidak ada di dalam frame, maka kita tandai dengan page fault atau PF yang ditandai dengan huruf X, maka harus swap in dan swap out. Karena FIFO merupakan first in first out, yaitu pertama datang dan lebih dulu harus keluar, maka akan terjadi seperti ini. Di frame pertama, karena ini kosong, jadi kita langsung masukkan aja 3. Kemudian di sini karena belum tersimpan, maka kita akan tulis 3, 2. Kemudian di sini 1, karena 1 belum tersimpan juga, maka kita akan tulis 3, 2, 1. Karena ini tidak ada di dalam frame RAM, maka ini merupakan page fault. Ini page fault. Ini juga page fault. Kemudian ini 3 sudah ada di dalam frame RAM. Jadi kita tinggal masukin aja 3, 2, 1. Dan ini merupakan hit ratio. Kemudian ada 4. Karena 4 belum ada di dalam frame RAM, maka kita harus mengorbankan yang paling lama. Jadi kita lihat di sini yang paling lama adalah 3. Jadi kita akan menghapuskan 3 dan menuliskan seperti ini. 4, 2, 1. Kemudian ini 1. Karena 1 udah ada, maka kita langsung tulis saja 4, 2, astagfirullah. 4. Maaf. Ini tadi 1, 4, 2, 1. Kemudian 6. Kemudian ini merupakan page fault karena belum ada di frame RAM, dan ini merupakan hit ratio karena sudah ada. Kemudian ini 6. Karena 6 belum ada di RAM, maka kita akan mengorbankan yang paling lama, yaitu 2. Lalu kita tuliskan 6. Lalu kita tuliskan ini 4. 2 diganti menjadi 6. Kemudian 1. Kemudian ini 2 tidak ada. Jadi kita akan mengorbankan yang paling lama.
Nah, yang paling lama adalah 1. Jadi kita akan menuliskan 4, 6, 2. Ini 4 sudah ada, jadi kita memasukkan frame ramai aja. 4, 6, 2. Ini merupakan page fault. Kita beri tanda X. Ini page hit ratio. Kemudian ini juga, oh maaf, ini page fault karena belum ada. Ini hit ratio karena sudah ada di RAM. Kemudian 3, kita belum ada 3, jadi yang paling banyak sini adalah 4, maka kita akan menggantikan 4-nya. 3, 6, 2. Kemudian 4 belum ada, maka kita akan mengurangi yang ini 6 yang paling banyak, maka menjadi 3, 4, 2. Kemudian ini 2 karena sudah ada, jadi kita langsung tulis aja 3, 4, 2. Ini merupakan page fault. Ini page fault dan ini hit ratio. Kemudian 1 karena 1 juga belum ada dan yang paling banyak di sini adalah 2, maka kita akan menggantikan 2-nya dengan 1. 3, 4, 1. Kemudian 4 sudah ada, maka kita langsung tulis saja 3, 4, 1. 5 belum ada, maka kita akan menggantikan dengan yang paling banyak, yaitu 3. Jadi 5, 4, 1. Kemudian 2 belum ada, dan yang paling banyak di sini adalah 4, maka kita ganti 5, 2, 1. 1 sudah ada, maka kita tulis saja 5, 2, 1. 3 belum ada, dan yang paling banyak di sini adalah 1, maka kita ganti 5, 2, 3. Terakhir 4 karena 4 belum ada, maka dan yang paling banyak di sini adalah 5, maka kita ganti 4, 2, 3. Nah, ini karena tidak ada di frame RAM, makanya adalah page fault. Kemudian ini hit ratio, ini page fault, ini page fault, ini hit ratio karena udah ada di RAM. Kemudian ini page fault dan ini page fault. Kemudian kita hitung page faultnya. Page faultnya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Page faultnya 13. Kemudian hit rasionya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 19 per 19. Nah, itu saja yang bisa dijelaskan untuk first in, first out. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Empirus Waibot. NIM saya 20 11 34 97. Saya dari kelas Informatika 4. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma page replacement, yaitu tentang list recently used atau biasa disingkat dengan LRU. LRU ini dia bekerja dengan mengganti halaman atau page yang tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Beda dengan Vivo, yang dimana Vivo dia mengganti page yang paling baru. Oke, kita langsung saja. Kita mulai dari page pertama, yang ini yang 3. Nah, karena 3 belum ada dalam frame, lanjut kita ketik 3, dia masuk page fault. Nah, lalu lanjut juga sama dengan 2, karena 2 masih belum ada dalam frame, 2 ini kan baru masuk, maka ini page fault. Ini juga sama, page fault. Nah, beda dengan yang ini kita anggap detik aja ya, per kolom apa ya, kolom ya. Ini yang ini detik 1, 2, 3, 4. Nah, di detik 4 kan 3 masuk nih, yang ini. Nah, karena 3-nya udah ada dalam frame, yaitu pada detik yang ketiga ini, 3-nya udah ada dalam frame, maka di sini 3-nya nggak perlu diganti, ditulis aja di barisnya, lalu
dia masuk kategori hit. Jadi 3 masuk, kita cek detik sebelumnya, 3-nya udah ada, maka dia hit. Gitu, seperti itu. Nah, sekarang 4. Nah, ini kan frame-nya udah full nih. Frame-nya kan cuma ada 3. Nah, kita mau mengganti 4. Cara menggantinya yaitu kita ganti dengan page yang paling lama masuk. Kita urutin dulu nih. Detik 1, page 3 masuk. Detik 2, detik 2, page 2 masuk. Detik 2. Ini page detik 1, sorry. Detik 1, page 3 masuk. Detik 2, page 2 masuk. Detik 3, page 1 masuk. Lalu detik keempat, page 3 yang ini masuk. Nah, jadi urutannya kayak gini. Ini aku tandain aja pakai warna biar mudah dipahami. Nah, ini detik pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini tidak perlu. Nah, jadi kita pakai ditandain 3 warna aja kayak gini. Jadi kita tahu yang paling lama yang mana. Ini, lalu ini. Jadi ntar 4 ini digantiin 2. Kebalik. 4 gantiin 2. Aku digantiin. Jadi 3-nya kita taruh, 4 sini 1. Yang ini kita ilangin, terus yang 4 ini kita kasih tanda. Nah karena 4 masih belum ada frame, dia baru masuk, maka ini page fault. Lalu 1 masuk. Nah 1 kan udah ada nih, jadi ini hit. Nah 1 yang lama tadi kita ganti aja begini. Ini kok jadi warna merah. Nah jadi 3 yang jadi yang paling lama, seperti itu. Maka di sini 6 masuk, gantiin 3. Nah 6-nya kita tandain, 3-nya kita ilangin. Ini page fault, lanjut lagi, 2-nya masuk, 2 gantiin 4 karena 4 yang paling lama. Yang 4-nya kita ilangin, tambahin 2. Oke. Nah, karena kita cek nih di detik sini, di detik sebelumnya yang 2 masuk, ini kan 2 kan belum ada. Maka di sini page fault dari tanda X begini. Jadi hit itu P, X itu page fault. Nah 4. Sekarang 6, 2, 4. 4 gantian 1. Yang 1 yang paling lama. Nah di sini di detik sebelumnya kan 4 udah hilang, maka sini page fault. 3 gantiin 6. Hapus, 3 ditandain. Nah, terus 4 masuk. Oh ini page fault. Nah 4-nya kan udah ada nih, detik sebelumnya nih udah ada, maka di sini hit. Kita tandain, ganti. Ini juga sama, 2 masuk karena 2 udah ada di detik sebelumnya, maka sini hit juga. Nah 1 gantiin 3. 3-nya kita hilangin tandanya, digantiin ke 1, jadi otomatis 4 yang paling lama. Terus 1, 2, 4. Nah 4-nya masuk lagi, dan 4-nya kebetulan ada di dalam frame, maka di sini hit. Otomatis 2 yang paling lama. Jadi 1, 5 gantiin 2, 5 masuk ya. 5 gantiin 2, di sini 4. Di sini kita tandain, 2-nya kita hilangin tandanya karena 5-nya belum ada dalam frame, maka di sini page fault. Lalu 2 gantiin 1. Di sini 4. Page fault. Di sini nggak ada 2. Sorry. Bunyi lagi kan. Oke, 1 dihilangin tandanya, gantiin kedua. Sini nggak ada 2 ya. Kan 2 masuk nih, sini nggak ada 2, page fault. Oke, 1 gantiin 4. Page fault juga. Kecil banget ya. Oke. 3 masuk, 3 gantiin 5. Page fault lagi. Tandain 3. Tanda 5 kita hilangin. 4 gantiin 2. 3 nih 1. Page fault lagi. Oke. Nah, ini kan udah habis nih. Udah semuanya nih. Ini kita hilangin aja. Nah, jika udah seperti ini, maka kita hitung dulu page faultnya ada berapa. Bentar, kita tarik aja semuanya. Set. Sorry. Nah, itu udah di kiri kanan lagi. Kiri atas di situ ada 19C, berarti kolomnya totalnya ada 19.
Nah, kita hitung aja hitnya ada berapa, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, cuma ada 5. 19 kurang 5 kan 14, maka page fault-nya ada 14. Sekarang hit rasionya itu hit per total, totalnya kan ada 19, hitnya kan cuma 5, berarti sini 5 per 19. Nah, loh, jadi tanggal ya, 5, aku ketik 5, nggak jadi tanggal, kenapa? 5, bisa nggak? Per 19, iya sama dong, 5, bisa kagak bisa, 5, iya, dapat lihat, oke, ini 14, ini 5, udah, tulis 5 per 19 saja ribet banget. 19. Nah, finally. Gitu aja. Oke, udahlah. Kurang lebih seperti itu. Jadi page fault-nya 14, hit ratio-nya 5 per 19. Seperti itu. Oke, cukup sekian ya dari saya tentang penjelasan LRU-nya. Kurang lebih seperti itu. Perkenalkan, nama saya Gusti Andika Joni dengan NIM 20113523. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai algoritma page replacement, yaitu algoritma optimal. Di sini kita mempunyai page atau program yang akan dijalankan, lalu di sini ada frame atau slot RAM yang tersedia. Baiklah, pertama-tama mari kita simulasikan. Langsung saja, di sini diminta 3 atau program 3 yang dijalankan. Di sini program 2 akan dijalankan pada frame kedua atau slot RAM yang kedua. Lalu di sini frame ketiga. Di sini masih program 3 berjalan, lalu di sini program yang 2. Kemudian state yang terjadi yaitu adalah page fault karena pada ketiga proses ini kondisi slot pada RAM itu masih kosong. Lalu sini dipinta untuk menjalankan CPU meminta untuk menjalankan program 3. Dikarenakan program 3 itu masih terdapat pada frame, maka state-nya itu adalah hit atau V. Kita tulis sini. Hit itu terjadi ketika page masih ada dalam frame dan tidak terjadi swipe in, swipe out. Lalu di sini CPU meminta untuk menjalankan program keempat. Maka pada algoritma optimal ini, kita akan melihat ke depan atau ke arah sini. Kita akan melihat program mana yang paling lama tidak akan digunakan. Jadi kita bisa lihat di sini 3, 2, 1. 1 akan digunakan di sini, lalu 2 akan digunakan di sini, dan 3 yang digunakan di sini. Jadi 3 adalah yang paling lama tidak akan digunakan. Jadi di sini kita ganti dengan 4, 2, 1. Pada proses ini terjadilah proses swipe in, swipe out. Lalu berarti itu state-nya itu adalah page fault. Page fault tersendiri terjadi karena page yang dipinta oleh CPU itu tidak terdapat pada frame atau pada RAM, dan terjadinya proses swipe in, swipe out. Lalu di sini dipinta 1 karena masih ada 1 di sini, tentu saja yang terjadi state-nya itu adalah hit. 1, 2, 4. Lalu di sini 6. Mari kita lihat lagi program mana yang tidak akan digunakan, yang paling lama tidak akan digunakan. 2 akan digunakan di sini, 4 digunakan di sini, 1 digunakan di sini. Kita lihat di sini bahwa 1 itu paling lama tidak digunakan. Maka kita akan mengganti 1 menjadi 6, lalu ini masih 2 dan ini masih 4. Ini state-nya X. Selanjutnya juga begitu. Di sini dipinta 2, jadi masih 4, 2, dan 6. Sini hit. Di sini 4, 2, 6.
hit juga, lalu di sini 3. Baiklah, di sini berubah, page yang dipinta oleh CPU tidak terdapat pada frame. Kita lihat 4 digunakan di sini, 2 digunakan di sini, 6 tidak digunakan lagi, maka 6 yang akan diganti. 3, 2, 4. Lalu di sini 4, saya lupa, jadi state-nya ini X atau page fault. Di sini 4, terjadinya hit. Di sini, maaf, saya 2, lalu di sini 3. Terjadi hit, lalu di sini 2, di sini juga terjadi hit lagi. Lalu ini 1, maka terjadi page fault ya. Di sini kita lihat 4 akan digunakan di sini, 2 akan digunakan di sini, dan 3 akan digunakan di sini. Maka yang kita akan ganti yaitu 3. Di sini 4, 2, dan 1. Di sini page fault. Lalu untuk 4 terjadi hit. 2, 1, 5 kita akan lihat lagi. 4 akan digunakan di sini, 2 akan digunakan di sini, 1 akan digunakan di sini. Maka 4 yang akan diganti. 5, di sini masih 2, di sini 1. Di sini, maka ini page fault, di sini terjadi hit, 5, 2, 1, hit, lalu di sini terjadi hit juga, 5, 2, 1. Lalu di sini kita lihat, kita akan melihat ke belakang yang paling lama setelah digunakan, yaitu 2, kita akan menggantinya menjadi 3. 5, 3, 1. Di sini terjadi page fault. Lalu di sini juga kita lihat yang paling lama setelah digunakan, yaitu 1. Maka jadi 5, 3, dan 4. Terjadi page fault. Lalu kita hitung page fault-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Page fault-nya 10. Lalu hit totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9/19. Oh, maaf. 9/9. Baiklah. Oke. Jadi ini adalah algoritma page replacement optimal. Algoritma optimal ini tidak akan digunakan pada penerapan aslinya karena CPU itu tidak akan bisa menebak atau tidak akan bisa memperkirakan program mana atau page mana yang akan dipinta oleh user. Tetapi algoritma optimal ini akan digunakan untuk menjadi pembanding antara algoritma-algoritma lain pada algoritma page replacement, yang mana yang paling mendekati algoritma optimal, maka algoritma itulah yang akan dipakai